Penyusunan microplanning berperan penting di dalam perencanaan imunisasi untuk memastikan seluruh sasaran mendapatkan imunisasi lengkap dengan memetakan jumlah sasaran, menghitung kebutuhan vaksin dan logistik, menetapkan prioritas, serta mengidentifikasi hambatan dan solusinya. Disusun di akhir tahun dan ditinjau tiap 6 bulan, penyusunan microplanning melibatkan pengelola program imunisasi, kepala puskesmas, bidan desa, dan tenaga kesehatan lainnya. Langkah penyusunan microplanning imunisasi menggunakan form Excel microplanning yang dapat diunduh melalui tautan berikut. Langkah pertama dalam microplanning adalah pendataan dan perhitungan estimasi jumlah sasaran. Sasaran program imunisasi meliputi bayi, anak di bawah 2 tahun atau baduta, anak usia sekolah dasar, wanita usia subur atau WUS. Untuk penyusunan microplanning di tingkat puskesmas, jumlah sasaran bisa didapat dari pendataan langsung maupun estimasi yang diberikan oleh kabupaten kota. Petugas dapat menggunakan data dari buku register atau buku kohort lalu mencatatnya dalam format by name by address. Akurasi data sangat krusial untuk memastikan microplanning yang disusun tepat sasaran. Pengelola program disarankan melakukan pendataan langsung rumah ke rumah. Sedangkan penyusunan microplanning di tingkat kabupaten kota, jumlah sasaran didapatkan dari Pusdatin Kemenkes. Jangan lupa untuk mengisi data tersebut ke dalam format Excel formulir microplanning pada sheet data by name berdasarkan sasaran program. Untuk imunisasi bayi, ada 2 jenis sasaran penting. Pertama, bayi lahir hidup. Digunakan untuk menghitung sasaran imunisasi bayi usia kurang dari 2 bulan, yaitu vaksin HB0, BCG, dan BOPV1. Perhitungannya bisa dilakukan di tingkat kecamatan dan desa berdasarkan data kelahiran dengan rumus berikut. Kedua, bayi bertahan hidup atau surviving infant. Digunakan sebagai dasar perhitungan imunisasi bayi usia 2 hingga 11 bulan, yaitu vaksin DPT, HB, HIB1 hingga 3, PCV1 dan 2, IPV1 dan 2, BOPV2 hingga 4, dan campak rubella atau CR1, RV1 hingga 3, dan JE. Perhitungan jumlah bayi bertahan hidup dilakukan dengan rumus berikut. Untuk imunisasi lanjutan pada baduta, estimasi jumlah sasaran dihitung berdasarkan data surviving infant dari tahun sebelumnya. Untuk anak usia sekolah dasar, data sasaran diperoleh pada awal tahun ajaran dari Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama. Sedangkan untuk anak yang tidak bersekolah, data dapat diminta dari Dinas Sosial. Adapun sasaran imunisasi bagi wanita usia subur atau WUS mencakup seluruh perempuan berusia 15-39 tahun, termasuk ibu hamil. Estimasi jumlah WUS ditentukan menggunakan rumus berikut. Setelah selesai menghitung jumlah sasaran, langkah selanjutnya adalah mengisi data tersebut ke dalam format Excel microplanning imunisasi rutin. Buka sheet langkah 1, lalu masukkan data pada kolom berwarna kuning terang saja. Itu yang wajib diisi. Di sheet langkah 1A, bayi, baduta, WUS, isilah data berikut. Nama desa, jumlah sasaran, jenis pelayanan, jumlah posyandu, jumlah kader. Sedangkan di sheet langkah 1B bias, masukkan nama sekolah, jumlah vaksinator yang tersedia pada bulan Agustus dan November. Pastikan semua data diisi lengkap dan sesuai, karena ini akan jadi dasar untuk langkah-langkah microplanning berikutnya. Setelah mengetahui jumlah sasaran, langkah berikutnya adalah menghitung kebutuhan vaksin dan logistik imunisasi, termasuk auto-disable syringe atau ADS dan safety box. Untuk menghitung kebutuhan vaksin, ada beberapa data penting yang harus disiapkan. Jumlah absolut capaian target imunisasi selama setahun terakhir. Jumlah absolut vial yang digunakan selama setahun terakhir. Sisa stok vaksin yang masih tersedia. Perhitungan kebutuhan vaksin dilakukan per jenis vaksin dan membutuhkan indeks pemakaian atau IP vaksin. IP vaksin adalah jumlah dosis real pemakaian vaksin dalam setiap vial atau kemasan.
Untuk menghitung IP vaksin, digunakan rumus berikut. Setelah nilai IP diperoleh, barulah dilakukan perhitungan kebutuhan vaksin per jenis vaksin per tahun. Pastikan seluruh perhitungan dilakukan dengan data yang akurat, karena ini akan memengaruhi ketersediaan vaksin sepanjang tahun. Perhitungan kebutuhan vaksin dan logistik dilakukan dengan melanjutkan pengisian format Excel microplanning imunisasi rutin. Buka sheet langkah 2A untuk bayi, baduta, dan WUS. Buka sheet langkah 2B untuk imunisasi bias. Isi hanya kolom berwarna kuning. Caranya, masukkan jumlah absolut capaian imunisasi tiap jenis vaksin di setiap desa berdasarkan data 1 tahun sebelumnya. Data bisa diambil dari aplikasi AC. Masukkan jumlah vial yang digunakan per jenis vaksin dari capaian tersebut. Setelah kedua data diisi, IP vaksin akan terhitung otomatis oleh sistem. Jika hanya ada data sisa vaksin di tingkat puskesmas, cukup isi bagian total stok sisa di bawah sesuai dengan jenis vaksinnya. Dari data yang sudah lengkap, format microplanning akan menghitung otomatis kebutuhan vial vaksin per jenis vaksin, jumlah ADS, jumlah safety box. Langkah ketiga, lakukan pemetaan wilayah kerja puskesmas. Petakan semua desa, fasilitas layanan kesehatan, jarak tempuh, serta wilayah berisiko seperti kantung zero dose, daerah padat penduduk, pekerja migran, hingga pemukiman baru. Langkah keempat adalah menentukan wilayah prioritas dengan menghitung langkah left out atau LO dan drop out atau DO. Perhitungan ini dilakukan berdasarkan sasaran dari kelompok bayi dan baduta. Left out atau LO adalah anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi sama sekali. LO menjadi indikator keterjangkauan layanan imunisasi dan biasanya diukur dari cakupan pemberian jenis vaksin BCG. Drop out atau DO adalah anak yang sudah mulai imunisasi tetapi tidak menyelesaikan rangkaian imunisasi lengkap sesuai jadwal. DO mencerminkan seberapa baik layanan imunisasi dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk bayi, DO dihitung dari perbandingan antara cakupan vaksin DPT HB-HIB1 dan DPT HB-HIB3. Untuk baduta biasanya dihitung dari cakupan campak rubella 1 atau CR1 dan CR2. Untuk menghitung tingkat left out atau LO dan drop out atau DO di setiap desa, lengkapi data pada sheet langkah 4 di format microplanning. Ingat, isi data hanya pada kolom yang diberi highlight kuning. Masukkan data jumlah sasaran bayi baru lahir dan bayi bertahan hidup atau surviving infant dari 1 tahun sebelumnya. Kemudian pada kolom E sampai J, isikan capaian imunisasi per jenis vaksin berdasarkan data dari aplikasi ASIC. Pastikan data yang dimasukkan adalah capaian hingga bulan Desember pada tahun sebelumnya. Di kolom K dan L, masukkan capaian DPT-3 dan campak rubella 1 atau CR1 dari 2 tahun sebelumnya. Setelah semua data dimasukkan, hasil analisis akan muncul secara otomatis. Untuk kelompok bayi, hasil yang ditampilkan adalah persentase left out atau LO dan drop out atau DO. Untuk kelompok baduta, hasil analisis akan menunjukkan kategori wilayah dari 1 hingga 4 dengan tingkat risiko mulai dari rendah hingga tinggi. Untuk analisis yang lebih mendalam, periksa apakah wilayah memiliki kondisi risiko tinggi, seperti kepadatan penduduk tinggi, adanya pekerja migran, keberadaan kelompok marginal, kondisi geografis yang sulit dijangkau, penolakan terhadap imunisasi. Jika wilayah memiliki kondisi risiko tinggi, isikan angka 1. Jika tidak, isikan angka 2. Gabungan antara data LODO, kondisi pendukung, besarnya sasaran, dan sumber daya di wilayah menjadi dasar untuk menentukan prioritas wilayah dalam pelaksanaan kegiatan imunisasi berikutnya. Langkah kelima adalah identifikasi hambatan dan solusi berdasarkan analisis data LO dan DO. Penentuan solusi dapat dilakukan dengan metode curah pendapat yang melibatkan pihak terkait seperti kepala desa, anggota masyarakat, kader, dan perangkat desa. Lakukan pengisian masalah dan solusi yang didapatkan pada form microplanning sheet langkah 5. Terakhir, kita masuk ke langkah 6.
Menyusun rencana kegiatan pelayanan imunisasi rutin, termasuk tindak lanjut dari analisis di langkah 4 dan 5 untuk jangka waktu 1 tahun. Gunakan sheet langkah 6 di format microplanning untuk mengisi rencana ini. Pastikan rencana kegiatan mencakup nama desa atau kelurahan, jenis kegiatan, sasaran kegiatan, jumlah vaksin dan logistik yang dibutuhkan, estimasi data dan sumber dana, tim pelaksana atau penanggung jawab, jadwal atau waktu pelaksanaan. Dengan menyusun rencana yang rinci dan realistis, kegiatan imunisasi dapat berjalan lebih terarah dan menjangkau semua sasaran dengan efektif. Microplanning bukan sekedar perencanaan, tapi komitmen untuk melindungi generasi penerus bangsa. Bersama, kita pastikan semua anak mendapatkan imunisasi lengkap. Untuk mempelajari lebih lanjut, unduh pedoman praktis imunisasi melalui tautan berikut.